Akhirnya kita ketemu lagi di waktu yang pas banget ya. Iya, apalagi menjelang buka puasa, suasananya tuh beda ya. Bener banget, dari sore sampai azan maghrib selalu ada momen yang bikin tenang. Ngomong-ngomong, kita udah masuk waktu sore nih. Gimana puasanya, masih aman kan? Alhamdulillah, masih aman terkendali dong. Kalau kamu gimana nih? Alhamdulillah, tapi tadi siang aku ngantuk banget sih. Bener banget, jam-jam siang itu waktunya lama banget ya. Tapi sekarang udah mau berbuka puasa, jadi semangat lagi deh. Bener banget, semoga puasanya lancar ya sampai azan maghrib nanti. Oh iya, kita juga harus sapa teman-teman yang ada di rumah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Khaira Azajira dan rekan aku Dwi Aulia. Halo teman-teman, gimana nih puasanya? Masih semangat kan? Yang pastinya masih dong. Bener banget, sebelum buka puasa selalu ada hal yang kita tunggu, yaitu takjil. Di balik rasanya yang manis dan segar, takjil juga punya panjang cerita dari masa ke masa. Takjil bukan cuma soal makanan, tapi juga bagian dari sejarah dan budaya kita. Nah, di konten kali ini kita bakal ngobrol santai sambil ngulik cerita kuliner takjil yang sering kita temui di bulan suci Ramadan. Yuk langsung aja kita lihat sambil tanya ke pedagangnya. Duh, kepalaku pusing banget, belajarnya jadi kefokus. Minyak kayu putih hangat alami yang bikin badan nyaman dan belajar tetap semangat. Minyak kayu putih hangatnya melindungi. Nah teman-teman, aku nemuin takjil yang populer banget di saat puasa, yaitu kolak. Ibu, gimana nih jualannya? Alhamdulillah rame. Alhamdulillah ya. Ibu, aku boleh gak sih nanya kenapa kolak itu kayak populer banget kayak di bulan suci Ramadan gini? Memang ciri khasnya ya. Oh dari gitu. Zaman dulu. Zaman dulu juga buka puasa tuh kolak, es buah, es buah sekarang nih. Kalau dari dulu memang kolak udah ada. Kayaknya kalau tanpa kolak Kolak itu kurang. kurang Nah, ya. iya. Bu, kenapa kolak ini bisa dijadikan menu takjil? Bisa dijadikan menu takjil Mm-mm. karena kolak itu udah tradisi ya. Bulan puasa terus ya, ciri khasnya bulan puasa tuh harus ada kolak. Sekarang ada tambahannya es buah sama musyarakot. Tapi kalau kolak tuh nggak bisa dirubah, dari dulu tetap kalau takjil bulan puasa tuh tetap ada kolak. Oke, berarti dari dulu sampai sekarang sama kolak. Si kolak. Oke, makasih Ibu. Selanjutnya ada sebuah nih teman-teman. Kalian pasti udah gak heran kan sama minuman yang satu ini di menu berbuka puasa kalian? Yuk kita tanya penjual-penjualnya. Halo Pak, dari tadi kita lihat ya Iya. nggak berhenti-berhenti nih, pasti semuanya seger kan? Segar. Nih Pak, menurut cerita yang pernah didengar, apakah es buah pernah dijual di kalangan pedagang-pedagang zaman dahulu? Ada. Ada.
Terus apakah generasi dulu juga menjadikan es buah sebagai menu wajib berbuka? Iya, wajib tuh. Wajib. Iya. Ini kayak ada yang kurang ya tanpa es buah. Iya, es buah kan ciri khasnya Cirebon. Takjil terakhir yang harus ada di menu buka puasa kalian yaitu gorengan. Belum lengkap kalau belum ada makanan yang satu ini. Bener banget. Sekarang ikutin kita buat lihat takjil yang terakhir yuk. Aku boleh nanya gak sih, sejak kapan gorengan dikenal luas di masyarakat? Kalau dari ininya sih dari tahun 2019 ya. Oh, berarti lama banget. Iya, udah lama lah. Kalau dikenalnya gitu ya, mungkin kalau dari zaman dulu lah gitu ya. Oke. Iya, kenapa? Bagaimana perkembangan gorengan dari makanan rumahan menjadi takjil Ramadan? Ya banyak peminatnya, banyak yang suka. Oke. Jadi dijadikan takjil. Mungkin selain dijadikan takjil juga bisa kalau misalkan bukan bulan puasa nih dijadiin apa ya? Buat pagi-pagi gitu Ya. Jadi pokoknya gorengan itu buat intinya buat sarapan ya, Iya. buat sesuatu lah intinya buat Iya. perut kita. Tanpa ada gorengan gimana gitu Iya, rasanya ya. bener. Terima kasih ya. Makasih Andre. Nah, teman-teman, kesimpulannya, kolak, es buah, dan gorengan bukan cuma takjil biasa, tapi juga sejarah dan budaya bulan suci Ramadan yang ada di Indonesia. Kolak punya nilai yang kuat, dan es buah berkembang mengikuti zaman. Gorengan menjadi simbol saat buka puasa. Ketiganya sudah jadi ciri khas dari dulu sampai sekarang. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan kita yang akan membahas tips sahur. Pusing banyak tugas. Lemes karena nggak disemangatin Ayang. Kamu merasa hampa juga? Tenang, ada Pocky Strawberry cemilan yang bikin mood kamu jadi bagus lagi. Dengan coklat strawberry yang berlimpah dan nggak bikin berantakan, yuk ceria bareng Pocky. Pocky, ceriakan harimu. Halo teman-teman, bersama kami akan menemani kalian untuk membahas berbagai tips sahur agar tetap sehat dan berenergi sepanjang puasa. Dalam tips sahur ini, kalian akan ditemani saya, Dava, dan rekan saya, Raffi. Kalian masih sering sahur dengan makanan yang asin dan pedas banget. atau minumnya manis-manis. Nah, hati-hati ya teman-teman. Kadang tanpa sadar kita pilih makanan yang rasanya kuat banget, terlalu asin atau terlalu pedas. Padahal makanan tinggi garam bisa bikin badan kita lebih cepat kehilangan cairan. Jadi gampang haus dan bikin perut kita kurang nyaman saat puasa. Dan satu lagi, saat kejadian minuman atau makanan manis saat berlebihan bila sahur. Memang bikin semangat di awal, tapi gula yang terlalu tinggi bikin energi cepat naik turun drastis. Jadi sahur itu bukan cuma soal kenyang, tapi soal keseimbangan. Pilih rasa cukupnya agar badan tetap kuat sampai waktu berbuka. Bolos sekolah mungkin bagi sebagian anak terdengar menyenangkan. Bisa main seharian, nongkrong dengan teman-teman, atau tidur tanpa harus belajar. Tapi pernahkah kita berpikir apa sih akibatnya? Kok diem? Ayo masuk bareng, hari ini kan ada mapel matematika. Cuma mapel matematika doang kan? Ya udah sih. Kalau kamu terus-terusan bolos, bisa-bisa kamu ketinggalan pelajaran. Aku capek belajar matematika terus, Li. Aku ngerti, tapi
nanti nilai kamu bisa turun, terus masa depan kamu juga bisa terhambat. Ya udah deh, aku nggak bakal bolos. Nah gitu dong, yuk masuk yuk. Bolos sekolah merugikan masa depan dan jangan sia-siakan kesempatan belajar datang ke sekolah dan raih cita-cita kalian. Aku, Raffi, dan teman aku Dapat. izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.